yang secara khusus didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bersemangat beraktivitas di pagi hari. Baik itu beraktivitas mencari ilmu, kemudian beraktivitas untuk mencari karunia Allah, beraktivitas untuk pergi ke kantor, atau beraktivitas untuk berolahraga, ya. Itu insya Allah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih apabila aktivitas kita dalam usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sekarang melalui kajian-kajian ilmu-ilmu keislaman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu cabang ilmu di dalam belajar Al-Qur'an, yaitu ilmu ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an itu artinya ulum, ulum itu jama dari kata ilmu. Jadi ulum, ulumun itu jama dari kata ilmu. Apa ilmu itu? Ilmu itu artinya al-fahmu, faham, kefahaman, ya. Al-fahmu wal idrok dalam bahasa Arab itu, yang disebut ilmu itu adalah kepahaman dan penguasaan. Dan kemudian kata ini berubah menjadi satu bidang-bidang, ya, satu permasalahan yang beraneka ragam, bidang-bidang ilmu yang disusun secara ilmiah. Nah, ada ilmu tafsir, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu macam-macam. Nah, jadi kalau kita menyebut ulumul Quran, itu artinya ilmu-ilmu khusus. Ulumul Quran itu artinya ilmu-ilmu khusus yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Ya, seperti masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran itu, seperti misalnya terkait dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, kemudian pengumpulan Al-Quran, kapan Quran itu dikumpulkan, bagaimana metodenya, penerbitan Al-Quran, lalu pengetahuan tentang ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah, apa yang dimaksud Makkiyah, Madaniyah, kemudian ada nasikh mansuh, ada ayat-ayat yang menghapus, ada ayat-ayat yang dihapus, kemudian ada lagi al-muhkam wal mutasyabih, ya, ada ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih, nanti dibahas insya Allah pada eh, bab khususnya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan eh, ilmu-ilmu ya untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Nah, sehingga dengan kata lain, usul ilmu Al-Quran atau ulumul Quran itu sering disebut dengan usul tafsir, usul-usul atau dasar-dasar untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, terkait dengan ini secara khusus didefinisikan oleh para ulama-ulama, ya, diantaranya, enggak ditampilkan. Nah, next lagi, next lagi. Nah, oh, rusak ini tulisannya, ya. Tulisannya rusak. Kayaknya nggak sesuai Windows-nya ini, Pak, ya. Oh, mungkin ya. Ya, nanti nggak apa-apa. Eh, ini didefinisikan oleh para ulama bahwa dibaca terjemahnya aja. Yuqsadu bi ulumil Quran, yang dimaksud dengan ulumul Quran adalah al-abhas, serangkaian pembahasan tata'allaku bihadal kitab, yang berhubungan dengan Al-Quran ini, yang agung lagi kekal, baik dari segi proses penurunannya, pengumpulannya, serta tata tertib urutan-urutan pembukuannya, dari sisi pengetahuan tentang asbabun nuzul, kemudian makiyah dan madaniyahnya, kelompok makiyah, kelompok ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan pada fase Mekah, kelompok ayat-ayat dan surat-surat yang diturunkan pada fase Madinah, kemudian an-nasikh wal mansukh, nah, ayat-ayat yang dihapus dan yang menghapus. Dan ini juga ada ilmunya, ya. Ada ilmunya, ada cabang khusus yang mengkaji persoalan ini, sehingga
Di kalangan ulama juga ada sedikit perbedaan dalam memahami nasih mansuh ini. Nah, yang dihapus ada yang total, ada yang sebagian, ada yang disempurnakan, gitu. Ada yang dihapus secara hukumnya, ayatnya masih ada. Nah, ini macam-macam ya. Nanti ada pembahasan khusus nasih mansuh. Muhkam dan mutasyabih. Muhkam itu ayat-ayat yang lebih mudah dipahami dalam konteks hukum. Kemudian al-mutasyabih. Nanti ada ayat-ayat yang sulit dipahami seperti ayat-ayat yang berbicara tentang ketuhanan. Ini ayat mutasyabihat. Seperti tangan Allah di atas tangan mereka, Allah bersemayam di atas arasy. Kemudian apa namanya, eh, Allah, kursi Allah luasnya seluas langit dan bumi, dan banyak ayat-ayat lain yang ini termasuk mutasyabihat. Artinya sulit sekali untuk memahami ayat ini. Nah, ini nanti ada kajian ilmunya. Dan berbagai pembahasan lain yang berkenaan dengan Al-Quran. Nah, maka dari definisi ulumul Quran ini dapat dipahami bahwa yang menjadi objek utama dari kajian ulumul Quran itu adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi kenapa kita harus belajar ilmu Al-Quran? Nah, kajian ilmu Quran itu adalah objeknya kita memahami Al-Quran itu sendiri. Seperti termasuk yang kemarin secara selintas sudah kita bahas tentang kiroah sab'ah. eh, Cara membaca Al-Quran dari 7 macam bacaan. Nah, ini juga termasuk salah satu cabang ilmu yang mempelajari Al-Quran ini, cabang ilmu untuk mempelajari Al-Quran ini. Hanya saja terkait dengan qiraah sab'ah ini seperti arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak dibebankan, kita tidak diberatkan untuk menguasainya. Kalau memang tidak mampu cukup dengan satu bacaan saja. Seperti bacaan yang sudah dibaca, biasa dibaca oleh kita, yang sudah diamalkan dan disebar ke seluruh penjuru dunia, cukup dengan itu. Dan itulah bacaan Al-Quran terbaik melalui lisan orang-orang Quraisy dengan menggunakan bahasa orang Quraisy, ya. Dan lebih mudah diucapkan oleh manusia dari berbagai belahan bumi ini dibanding dengan menggunakan bacaan-bacaan yang lain. Jadi kalaupun kita belajar qiraah sab'ah itu hanya pengetahuan saja, hanya pengetahuan saja. Dan tidak ditekankan harus membaca Quran semuanya dengan berbagai macam cara. Justru dengan adanya qiraah sab'ah ini merupakan rukhsah, ya. Ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua supaya kita tidak merasa berat untuk membaca Al-Qur'an. Walaupun memang para pencinta Al-Qur'an ada juga yang secara khusus ya mengkaji qiraah sab'ah, dan ini waktunya cukup lama ya. Cukup lama untuk mempelajari qiraah sab'ah ini. Next. Nah, kemudian definisi lain. Definisi lain saya temukan dalam kitab Manaul Qoton. Nah, ini mohon maaf ya, tampilannya seperti ini. Salah satu sebabnya tidak sesuai dengan Windows. Jadi kalau kita ingin menampilkan tulisan-tulisan Arab, program-program Arab, seperti Quran, hadis, tafsir dalam versi bahasa Arab, itu Windows kita itu harus diinstal dengan Windows Arabic, ya, atau disetting dengan settingan Arab. Dan itu tidak mengganggu settingan-settingan yang lain karena ada pilihan nanti. Ketika kita ingin menggunakan settingan Inggris, kita setel ke Inggris. Settingan Indonesia, kita setel ke bahasa Indonesia. Dan ketika ingin membaca tulisan Arab, itu di setel ke Arab. Jadi kalau Bapak mau lebih maksimal, komputernya di install, di setting untuk membaca Arab. Nah, di penjelasan lain dijelaskan oleh Manaul Qattan. Manaul Qattan ini salah seorang ulama ahli Quran juga ya, ulama ahli ilmu Al-Quran.
Dalam kitab Manhaul Qatan dijelaskan ulumul Quran adalah al-ilmu allazi yatanawalul abhas. Ilmu Al-Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan al-muta'alliqatu bil Quran yang berkaitan dengan Al-Quran min haitsu ma'rifati asbabin nuzul, dilihat dari sisi informasi sebab-sebab turunnya Al-Quran, wa jam'il Quran dan pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi, wa tartibihi serta tertib penulisannya, penyusunan penulisannya, wa ma'rifatil maki wal madani, pengetahuan tentang makiyah madaniyah, wa nasikh wal mansuh, nasih mansuh, wal muhkam wal mutasyabih, ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, ayat yang mudah dipahami, ada ayat-ayat yang sulit dipahami, ila ghorizalik mimmalahu sillatun bil Quran dan macam-macam yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Nah, ini mirip dengan dengan tadi yang di atas ya. Ini hanya pengembangan dari sisi definisi ulumul Quran. Satu lagi kita baca. Wow, ini lebih parah lagi. Lebih rusak lagi. Ah, kalau di komputer saya nggak normal ya. Kemudian Imam Az-Zarqani dalam kitabnya, nanti Bapak Ibu baca saja terjemahnya. Imam Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Beliau menjelaskan bahwa ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran itu adalah mabahisu, pembahasan-pembahasan tata'allaqu bil Quran yang berhubungan dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Min nahiyati nuzulihi, dari segi turunnya, dari segi turunnya, wa tartibihi dan urutan-urutannya, wa jam'ihi dan pengumpulannya, pengkodifikasian, wa kitabihi dan penulisannya, wa qiraatihi dan cara membaca. Nah, jadi cara membaca Al-Qur'an seperti yang tertuang dalam qiraah sab'ah ya, yang kemarin sudah disinggung sedikit, itu juga merupakan cabang ilmu dari ulumul Quran. Makanya disebut ulum, disebutnya. Ulum itu jama dari kata ilmun. Karena Quran ini dipandang ya. Quran ini dipandang, Quran ini dikaji, Quran ini dipahami dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sudut pandang ilmu untuk mendalami kedalaman ayat Al-Quran itu sendiri. Wa tafsirihi dan kemudian tafsirnya juga ya, wa ijazihi belajar tentang mukjizatnya, wa nasihihi dan nasihnya yang menghapus, pemansuhi dan yang dihapus, wadab isyubi anhu nahwah dan menolak kesubhatan-kesubhatan yang dilancarkan oleh orang-orang orientalis, ateis dengan maksud untuk menodai kesucian Al-Quran. Jadi kenapa kita harus belajar ilmu Al-Quran? Ini salah satu cara kita untuk menjaga kesucian Al-Quran dari upaya-upaya orang kafir untuk menodainya. Nah, sehingga kalau kita memahami ilmunya, kita akan sulit untuk disesatkan oleh mereka. Tetapi kalau tidak paham ilmu-ilmunya, maka akan mudah disimpangkan penafsirannya oleh orang-orang orientalis yang tidak memahami secara utuh bagaimana cara memahami Al-Quran. Next. Nah, kemudian objek pembahasan ulumul Quran itu pertama sejarah. Ya. Pertama objeknya membahas tentang sejarah perkembangan ilmu Al-Quran. Jadi bagaimana proses perkembangan ilmu Al-Quran sampai ke kita, sampai kemudian muncul berbagai macam tafsir yang muncul di kita untuk memudahkan memahami Al-Quran. Ini ada tahapan-tahapan perkembangannya di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama, dan yang sampai kepada kita. Dan itu tentu saja terbagi kepada beberapa fase ya. Ulama ini kan kalau kita mendengar ya penjelasan dari para ulama sering menyebut ada kelompok nanti ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, ada kelompok ulama mutaakhirin, mutawassitin, ulama pertengahan, ada kelompok ulama mutaakhirin. Nah, ini mempengaruhi pada perkembangan tafsir ya.
pada perkembangan ilmu Al-Quran ini. Kelompok ulama mutaqaddimin itu generasi ulama yang hidup di awal Islam, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga tahun 400-an, abad keempat Hijriah, itulah yang disebut dengan ulama mutaqaddimin, ulama-ulama dulu. Para sahabat pun disebut ulama di tingkat sahabat yang masuk kategorinya mutaqaddimin. Hidup di masa periwayatan hadis secara langsung menerima dari Rasul, dari sahabat, kemudian mengumpulkan hadis dengan melakukan perjalanan menemui para ulama-ulama penghafal. Ya, dulu nggak ada yang namanya browsing gitu, di internet tidak ada. Jadi ulama-ulama dulu bagaimana menerima hadis itu langsung datang ke ulama-ulama penghafalnya. Kemudian mereka juga meneliti kesohihan, kedoifan suatu hadis yang tujuannya untuk menafsirkan Quran itu. Nah, kemudian ada lagi kelompok mutawassitin, ulama-ulama pertengahan. Nah, sejak kapan munculnya? Munculnya dari abad ke-400-an, abad keempat Hijriah, ya, 400-an Hijriah sampai ke abad 700. Nah, ini disebutnya mutawassitin, ya, dari abad keempat sampai abad ke-7 Hijriah. Dan ciri khas ulama-ulama ini, mereka sudah keluar dari masa periwayatan hadis secara intensif. Mereka sudah menggunakan metode yang mirip para muhaddisin, yaitu masa transisi. Jadi sudah mulai ke penelitian melalui kitab-kitab, karena sudah ada buku-buku yang tersebar, bukan menggunakan hafalan lagi. Kemudian uh, di periode berikutnya ulama mutaakhirin itu dimulai dari abad ke-7 Hijriah, ya. Abad ke-7 Hijriah, ya, dan sampai sekarang ini kategorinya sudah mutaakhirin, ya. Sekarang mah sudah akhir banget, sudah akhir zaman, di mana sekarang itu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu sudah mulai banyak pendapat, ya. Bahkan ada orang yang menafsirkan Quran itu sekarep insun, ya, seenak dewe itu, asal bunyi saja gitu. Nah, ini bahaya, ini ulama-ulama sekarang, kalau kalau kita tidak mempelajari ilmu menafsirkan Quran, banyak orang yang menafsirkan Quran itu seenaknya saja. Nah, ini sudah keluar tentu saja dari metode tafsir. Kemudian yang kedua, yang akan dibahas dalam ilmu Quran itu adalah pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Yang ketiga, metode penafsirannya. Ada yang menggunakan Quran lagi, nanti ada yang menggunakan hadis, ada yang menggunakan kaul ulama, ada yang menggunakan pandangan bahasa. Next. Nah, sejarah perkembangan ulumul Quran. Satu. Next. Sejarah perkembangan ulumul Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di masa-masa yang memang ada masa-masa emas, masa-masa keemasan. Di masa-masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masa perkembangan tafsir. Dan ini sejarah perkembangan ulumul Quran di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan embrio atau apa istilahnya, fase berupa penafsiran ayat Quran yang langsung disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat, atau berupa riwayat-riwayat yang mengenai pertanyaan para sahabat Nabi bertanya tentang makna satu ayat Al-Quran, atau menghafal dan mempelajari hukum-hukumnya. Nah, seperti misalnya salah satu contoh Rasulullah menafsirkan firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu tentang perintah untuk menyiapkan diri, nah, di dalam berperang. Hadisnya saya kutip dari hadis riwayat Imam Abu Daud. Uqbah bin Amir yaqulu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar
saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas mimbar. Yaqulu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah berfirman, wa'iddu dan persiapkan untuk mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Nah, di sini kan tidak jelas. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah persiapkan oleh mereka, oleh kalian yang mampu berupa kekuatan. Nah, lalu kemudian Nabi menjelaskan innal quwwata, ketahuilah oleh kamu innal quwwata, bahwa yang dimaksud kata kuat di dalam Al-Qur'an adalah ar-ramyu. Kekuatan itu adalah memanah. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ingatlah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Jadi ini adalah anjuran Rasulullah di awal-awal Islam untuk memperkuat kekuatan kaum muslimin ini dengan latihan memanah. Karena di zaman itu senjata panah ini adalah senjata yang paling ampuh di zaman Rasulullah itu. Sehingga disebut latihan manah itu adalah olahraga sunnah Nabi. Kenapa? Karena di zaman itu memanah itu merupakan senjata yang paling ampuh. Kenapa? Karena bisa melempar musuh dari jarak yang jauh, bahkan jarak sampai ratusan meter ya, zaman dulu itu. Berbeda dengan pedang. Kalau pedang itu tidak bisa menjangkau musuh kecuali jarak 1 meter atau jarak sepanjang pedang tersebut kan. Dan ini risikonya juga sangat besar ketika kita melawan musuh dengan senjata pedang. Tetapi kalau memanah itu bisa ratusan meter. Maka pasukan-pasukan pemanah seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu luar biasa. Panahan Sa'ad bin Abi Waqqas itu nggak pernah melenceng, selalu tepat sasaran. Pasukan-pasukan pemanah ini sangat diprioritaskan oleh Rasulullah dan diperintahkan kepada para sahabat untuk diasah terus-terusan. Nah, kemudian nanti dalam perkembangannya apakah yang dimaksud al-quwah itu hanya memanah saja? Nah, inilah masuklah nanti dalam kategori penafsiran kontekstual. Bahwa kalau sekarang al-quwah selalu diartikan memanah, itu umat Islam bisa kalah. Ternyata seperti kemarin yang dipertontonkan oleh Iran, rudal-rudal balistik eh, itu bisa menjangkau 2000 kilometer ya, melintasi 5 negara. Maka dalam konteks sekarang al-quwah itu dalam konteks kekinian ya, itu bisa dipahami belajar teknologi sekarang. Jadi belajar ilmu teknologi, teknologi perang untuk membangun kekuatan umat Islam, menjaga Islam dari serangan orang-orang kafir. Nah, itu al-quwah sekarang. Tetapi memanah pun, ya kata para ulama, memanah pun tidak boleh ditinggalkan. Belajar memanah pun tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena pada satu saat senjata di dunia ini akan habis. Ketika perang dunia, ya nanti ketika perang dunia ketiga, di mana seluruh dunia akan berperang memuntahkan seluruh senjatanya, tidak ada kesempatan untuk memproduksi senjata lagi, semua senjata habis, maka pada satu saat perang itu akan kembali ke zaman dulu, menggunakan pedang lagi, menggunakan ketepel lagi, ya, menggunakan batu lagi, menggunakan panah lagi. Jadi walaupun sekarang sudah berada di apa langkah raksasa ya, the giant progress of science era, di langkah raksasa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi teknik-teknik perang secara manual ini jangan ditinggalkan. Nah, dari mana ini tahu al-quwah ini maksudnya latihan perang dalam arti latihan memanah? Itu dari penafsiran langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti ini merupakan embrio dalam pengembangan tafsir Al-Quran. Next. Berikutnya lagi. Nah, kemudian
Di antara riwayat yang menyebut antusiasme sahabat dalam menghafal Al-Quran. Nah, ini juga salah satu embrio munculnya ilmu-ilmu Al-Quran. Misalnya riwayat dari Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in, ia berkata, telah menceritakan kepada kami orang yang dulu membacakan kepada kami, yaitu sahabat-sahabat Nabi, bahwa mereka dulu mendapatkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat. Mereka tidak mengambil 10 ayat yang lainnya hingga mereka mengerti apa yang ada di dalamnya, yaitu ilmu dan amal. Mereka berkata, kami mengerti ilmu dan amal tersebut. Nah, ini merupakan metode, ya, metode pembelajaran Al-Quran. Jadi ketika kita belajar Al-Quran itu jangan langsung ingin hafal satu juz, ya. Tetapi harus bertahap, ya, per ayat. Nah, makanya nanti ada metode tafsir Quran yang disebut metode maudhu'i namanya. Metode maudhu itu artinya metode tematik gitu ya. Ada metode mempelajari Quran dengan metode tematik, ada tematik tentang hukum, nanti muncullah yang disebut dengan tafsir ahkam, tafsir ayat-ayat tentang hukum. Kemudian ada metode apa namanya ilmu faraid, nanti muncul bidang khusus ilmu faraid, itu semua diambil dari Quran. Ilmu faraid khusus diperdalam. Kemudian keluar lagi ada yang namanya ilmu-ilmu akhlak-akhlakul Quran, ya, akhlakul Quran, ya. Ada akhlak-akhlak Al-Quran, apa saja akhlak-akhlak yang diajarkan dalam Quran. Ada yang namanya ilmu akidah. Nah, ini embrionya itu dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi tidak kepada para sahabat tidak langsung memberikan Quran itu seluruhnya. Demikian juga para sahabat kepada muridnya para tabi'in tidak langsung dicekoki seluruh Quran 30 juz, tetapi per tema per tema per tema 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Next lagi. Nah, kemudian hal lain yang berkaitan dengan ulumul Quran adalah kebijakan Rasul. Kebijakan Rasulullah yang melarang para sahabat pada masa tertentu untuk menulis Al-Quran. Jadi Rasul itu sengaja melarang, jangan kamu tulis Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya antara Quran dan hadis ini tidak bercampur. Nah, ini juga ilmu Quran juga, ya. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Dan juga ini merupakan garis pemisah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa sampai kapanpun tidak akan terjadi percampuran antara Al-Quran dan hadis. Nah, seperti hadis riwayat Muslim di dalam babu tasbit fil hadis wa hukmi kitabatil ilmi. Bab penetapan hadis dan hukum menulis ilmu. Dari Abu Sa'id Al-Hudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taktubu anni, janganlah kalian tulis riwayat yang kamu terima dariku. Maksudnya jangan menulis hadis, ya. Wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhuhu. Barang siapa yang telah menulis riwayat dariku selain Al-Quran, maka hendaklah menghapus. Nah, di masa Rasul itu dilarang menulis Al-Quran. Kecuali, ada yang dikecualikan. Kecuali orang-orang yang diperintahkan secara khusus. Nah, nanti ada kita bahas secara khusus siapa saja para penulis Al-Quran ini, ya. Yang utamanya tentu yang diizinkan khusus menulis Quran itu 4 orang sahabat. Kemudian ditambah lagi sahabat lain. Ada penulis Quran Madinah, ada penulis Quran di Mekah, ada penulis Quran sebelum hijrah, ada penulis Quran setelah hijrah, yang kalau dikumpulkan para juru tulis Quran itu ada 50 orang. 50 orang inilah yang secara khusus diizinkan oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran. Dan ini bukan di awal-awal wahyu, ya. Itu setelah terjadi pembunuhan 70 orang hufad Al-Quran. Nah, jadi
Dalam penulisannya juga ada fase-fase sejarahnya. Wahaddisu anni wala haraja. Wahaddisu anni wala haraja. Dan beritakan apa yang kamu terima dariku kepada orang lain, wala haraj, dan tidak ada halangan, tidak ada dosa bagimu. Nah, tetapi untuk meriwayatkan secara lisan di zaman Rasul tidak dilarang. Nah, para sahabat meriwayatkan hadis itu secara lisan disampaikan ke sahabat. Tapi yang ditulis di dalam mushaf di zaman Nabi itu hanya Al-Quran saja. Tidak boleh menulis hadis. Oh ya, mohon maaf nih. Tadi ada kekeliruan ya. Ya maksudnya di zaman Rasul dilarang menulis hadis, tapi diperintah menulis Quran. Diperintah menulis Quran, dilarang menulis hadis. Nah, untuk hadis khusus disampaikan secara lisan. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi percampuran. Jadi kalau yang tidak tertulis, berarti itu bukan Quran, itu saja. Walaupun disampaikan oleh Nabi, disampaikan oleh para sahabat, tapi tidak ada bukti tulisannya, maka dipastikan itu bukan Quran. Tapi yang tertulis itu pasti Al-Quran. Nah, maka selama berabad-abad hadis ini tidak tertulis. Yang tertulis itu hanya Al-Quran saja. Kemudian Nabi bersabda, "Waman kazzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, muta'ammidan secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar." Maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Nah, di sini walaupun Nabi mengizinkan menyampaikan hadis secara lisan, tapi tetap Nabi itu membatasi, ya, bahkan memperingatkan, hati-hati kalau kamu menyampaikan sesuatu atas namaku, padahal aku tidak menyampaikannya, siap-siaplah tempat kalian di dalam neraka. Nah, inilah yang kemudian nanti cikal bakal lahirnya ilmu hadis, ya, yang merupakan bagian dari ilmu Al-Quran, ilmu untuk memahami Al-Quran juga. Next. Nah, kemudian ulumul Quran pada masa khalifah. Khalifah pada masa generasi para sahabat. Perkembangan ilmu-ilmu Al-Quran itu ditandai dengan munculnya kebijakan para khalifah. Sebagaimana pertama Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran untuk pertama kalinya yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan ditangani prosesnya oleh Zaid bin Sabit. Nah, di situ mulai dikodifikasi, ya, di dikodifikasi, diarsipkan, dikumpulkan. Ayo, siapa saja yang pernah menulis Al-Quran di zaman Rasulullah, sekarang kumpulkan. Sekarang dikumpulkan. Jangan dipegang oleh kalian. Nah, ini diprakarsai oleh Umar atas usulan Umar di masa kepemerintahan Abu Bakar yang eksekutornya adalah Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini yang kemarin kita juga sudah pelajari, ini juga salah satu di antara riwayat perawi Qiraah Sab'ah, ya, yang meriwayatkan 7 cara membaca Al-Quran yang juga diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kalian berselisih pendapat tentang cara membaca Quran, maka salah satunya adalah ambil cara baca Quran Zaid bin Sabit. Kemudian Khalifah Utsman, di masa kekhalifahan Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman menetapkan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf. Dan hal itu pun terlaksana. Mushaf itu disebut dengan mushaf Imam Utsmani. Salinan-salinan mushaf ini juga dikirim ke berbagai provinsi, ya, ke berbagai provinsi atau ke seluruh dunia. Karena kepemerintahan zaman dulu itu hanya pemerintah pusat dan provinsi di zaman dulu itu, ya. Karena mungkin jumlah manusianya juga belum banyak seperti sekarang, ya. Kalau sekarang kan eh, struktur manajemen kepemerintahan itu sangat luas. Ada presiden, ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada desa-desa, ada RW, ada RT sekarang. Tingkat terendah kepemerintahan itu di tingkat RT. Nah, kalau zaman dulu hanya pimpinan pusat, kemudian pimpinan wilayah atau provinsi, karena jumlah manusia belum begitu banyak, walaupun mereka jauh-jauh.
Nah, disebarlah ke seluruh provinsi atau ke seluruh dunia. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasmul Utsmani, yaitu dinisbatkan kepada sahabat Utsman bin Affan, dan ini dianggap sebagai permulaan dari ilmu Rasmil Quran. Permulaan munculnya ilmu menulis Al-Quran. Itu ilmu menulis Al-Quran itu merupakan satu cabang ilmu Quran. Yang kemarin sudah saya tampilkan ternyata tidak bisa dibaca oleh kita ya. Ilmu Rasmil Quran ini. Uh, Sulit dan tidak ada ilmunya bagaimana cara membaca tulisan seperti itu. Nah, ini artinya memang waktu itu hanya mengandalkan hafalan ya. Catatan itu hanya sebagai pengikat saja. Nah, kemudian di masa Kekhilafahan Ali, nah mulai berkembang di Khalifah Ali itu di masa generasi Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah Amirul Mukminin menetapkan kebijakan berupa perintah kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan kaidah-kaidah ilmu nahu. Ini yang tadi saya sampaikan ilmu-ilmu Quran ya. Jadi kan ilmu Quran itu membahas tentang perkembangan. Pertama, sejarah perkembangan. Ya, yang kedua, membahas tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan. Yang dimaksud ilmu pengetahuan itu meliputi makna Al-Quran, ilmu ma'ani, cara memaknaakan Al-Quran, karakteristiknya, kemudian eh, nama-nama Al-Quran, wahyu, turun, asbabun nuzul, termasuk ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu khusus dalam mempelajari Al-Quran, seperti ilmu nahu. Kalau kita tidak belajar ilmu nahu, ilmu sorof itu sulit untuk mempelajari membaca Al-Quran ya. Kemudian ilmu ma'ani, ilmu badi, balaghah, bayan. Kalau kita tidak memahami ilmu ma'ani, ilmu cara memaknai Quran, itu juga akan sulit memahami Al-Quran. Maka di masa Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan kaidah-kaidah ilmu nahu, kaidah ilmu sorof, cara mengucapkan, cara pengucapan yang tepat, ilmu tajwid, ya, ilmu tahsin, dan uh, dan memberikan ketentuan harokat pada Quran. Ada alif jabar A, gitu. Sekarang zaman dulu mah jabar ya, fathah, domah, kasroh, tanda sukun, tanda-tanda harokat Quran ini di masa Ali bin Abi Thalib, ya, adanya itu. Nah, ini juga merupakan atau disebut sebagai permulaan ilmu i'rob, ilmu i'rob Quran. Nah, sejak kapan ada muncul ini kalimat isim, ini kalimat fiil, ini kalimat huruf, ini namanya mad tobi'i, ini namanya mad wajib mutasir, mad jaiz munfasir. Itu di masa Ali bin Abi Thalib itu. Yang di saat itu sudah mulai banyak kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Seperti ada pertanyaan katanya dulu itu, ada orang yang meninggal, kemudian orang-orang di zaman Ali bertanya, Manil uh, mutawaffi, Manil mutawaffi. Maksudnya siapa yang wafat? Siapa yang wafat? Mereka bertanya, Manil mutawaffi. Nah, kalau secara ilmu, mutawafi itu bukan yang wafat, tapi yang mewafatkan. Maka kalau diterjemahkan, kalau dijawab, manil mutawafi, siapa yang mewafatkan? Maka jawabannya siapa? Allah. Allah. Yang mewafatkan itu Allah. Tapi maksud si penanya bukan yang mewafatkan, siapa yang wafat gitu. Kalau siapa yang wafat, maka cara membacanya manil mutawaffa gitu. Siapa yang diwafatkan? Oh, si A ini. Nah, disitulah Ali mulai khawatir. Waduh, kalau begini caranya ini bisa rusak ini Al-Quran. Ternyata orang-orang tidak paham bagaimana cara membaca Al-Quran. Maka di masa Kekhalifahan Ali memerintahkan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, kita buat satu bidang ilmu, ilmu bahasa Arab, ilmu nahu dan sorof, kemudian ilmu tajwid, ilmu nahu sorof supaya orang tahu susunan bahasa Arab, ilmu tajwid supaya dia benar dalam melafalkan Al-Quran. Nah, ini sejarah perkembangannya. Next. Kemudian, next. Pada masa sahabat dan tabi'in, ya, muncul terjadi perkembangan. Ya. Perkembangan selanjutnya adalah pada masa para sahabat
dan tabi'in. Berarti ini sudah sangat jauh, ya. Sudah sangat jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna Quran dan penafsiran ayat yang berbeda antara mereka sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami karena adanya perbedaan lama tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka yaitu para tabi'in. Nah, jadi tidak seluruh sahabat paham 100% ya, maksud Al-Quran itu. Karena di kalangan sahabat itu ada yang lama bersama-sama dengan Rasul, ada yang hanya beberapa tahun, ada yang hanya beberapa bulan, ada yang memang bersama Rasul dari hidup sampai wafat, tetapi tidak terus-terusan bareng-bareng dengan Rasul. Nah, maka di kalangan sahabat juga eh, di tingkat kepahaman keilmuannya itu bertingkat-tingkat juga. Ada tingkatan, ada level, gitu. Nah, di antaranya yang level pertama adalah 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini tentu saja level pertama di tingkat ulama sahabat. Kemudian dilanjut oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asari, Abdullah bin Zubair. Ini tujuh tingkat ulama ahli-ahli Al-Quran. Dan kemudian yang paling banyak tafsir-tafsir Al-Quran itu dikutip dari tafsir Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus pernah mendoakan Ibnu Abbas itu menjadi eh, ahli tafsir, ahli tafsirnya. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab. Akan tetapi apa yang diriwayatkan mereka belum utuh atau tidak sempurna sepenuhnya sehingga kita harus mengambil dari tafsir-tafsir sahabat-sahabat lain ya. Jangan hanya mencukupkan mengambil tafsir dari sahabat-sahabat ini saja, tapi juga kita cari tafsir-tafsir lain. Tetapi kalau jika terjadi pertentangan, apabila terjadi pertentangan, maka kembalikanlah kepada level awal. Ya, misalnya ada nggak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menafsirkan. Kemudian kalau tidak ada level Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, tarik ke arah situ, ke tobakoh tingkat tinggi. Ya dengan catatan tetap saja juga harus memperhatikan kesohihan riwayatnya. Itu kalau terjadi kita mendapatkan ragam penafsiran Quran ini teh mana yang benar gitu. Maka tariklah ke atas tafsir Abu Bakar, tafsir Umar, tafsir Ali Utsman, tafsir Ali, tafsir Ibnu Mas'ud, tafsir Ibnu Abbas. Next. Kemudian dari kalangan para tabi'in. Nah, tabi'in itu artinya orang-orang yang hidup di zaman sahabat, tidak hidup di zaman Nabi. Itu namanya tabi'in ya. Jadi kalau sahabat, dia hidup di masa Rasulullah, beriman terhadap Rasulullah. Itu namanya sahabat. Kemudian tabi'in adalah orang-orang yang hidup di masa sahabat, beriman terhadap Rasulullah, tapi tidak sejaman dengan Rasulullah. Nah, di kalangan tabi'in, di antara mereka ada satu kelompok terkenal yang mengambil ilmu ini dari para sahabat, di samping mereka sendiri juga bersungguh-sungguh untuk melakukan ijtihad dan penafsiran ayat. Yang terkena di antaranya adalah murid-murid Ibnu Abbas di Mekah, yang terkena adalah Sa'id bin Zubair, ya, Mujahid, Ikrimah, bekas hamba sahayanya, Ibnu Abbas, Tawus bin Kisan al-Yamani, dan Ato. Ato itu sempat menjadi gubernur juga ya, sempat menjadi gubernur Mekah dan kemudian juga pernah menjadi amir ya. Atau bin Abu Robah. Ini yang tabiinnya. Kemudian murid-murid Ubay bin Ka'ab di Madinah seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dan murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Ini 3 ulama besar sahabat. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud di Irak yang terkena adalah Alqamah bin Qais, Masruk al-Aswad bin Yazid, Amir Ashabi, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Diamah as-Sadusi. Nah, kalau Bapak Ibu membaca tafsir pasti tidak akan asing dengan nama-nama ini ya. Kalau Bapak Ibu sering membaca tafsir Al-Qur'an,
pasti tidak akan asing dengan nama-nama para tabi'in ini. Karena ini tabi'in terkemuka. Dan yang diriwayatkan oleh mereka itu meliputi ilmu tafsir, ilmu gharibul Quran, ayat-ayat yang asing, ilmu sebab turun, ilmu makiyah madaniyah, ilmu nasih mansuh, dan lain sebagainya. Next. Kemudian masa tadwin artinya pembukuan. Perkembangan selanjutnya ilmu Quran adalah masa pembukuan ulumul Quran yang juga melewati beberapa fase berikut. Pertama, pembukuan tafsir Quran menurut riwayat dari hadis sahabat dan tabi'in. Pada abad kedua Hijriah tiba masa tadwin. Jadi ini terjadi di abad kedua tahun 200-an. Munculnya tafsir Al-Quran, ya. Munculnya buku-buku tafsir Quran menurut riwayat hadis yang namanya ada tafsir bil maksur, ya. Berdasar tafsir, ada tafsir bil Quran, ada tafsir berdasar penjelasan sahabat, ada tafsir berdasar penjelasan tabi'in. Nah, inilah munculnya di abad kedua, ya. Di abad kedua Hijriah yang disebut dengan masa tadwin, dimulai dengan pembukuan hadis beserta segala babnya yang bermacam-macam. Ada bab fikih, bab sholat, bab wudhu, bab haji, bab zakat, bab macam-macam. Nah, itu juga menyangkut hubungan hal-hal yang berhubungan dengan tafsir. Maka sebagian ulama membukukan tafsir Quran yang diriwayatkan dari Rasulullah, dari para sahabat atau dari para tabi'in. Di antara mereka yang terkenal adalah Yajiz bin Harun As-Sulami, Su'bah bin Hajjaz, Waqi bin Jarrah, Sufyan bin Uyainah, dan Abdurrazzaq bin Hamam. Mereka adalah para ahli hadis. Sedang tafsir yang mereka susun merupakan salah satu bagiannya. Namun tafsir mereka yang tertulis tidak ada yang sampai ke tangan kita, ya. Karena sudah terjadi revisi dan tidak dibukukan. Ya, zaman itu sulit sekali percetakan. Ya. Bahkan di abad mutaakhir saja, masa Imam Ibnu Katsir, ada kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir tidak sampai ke kita. Kenapa? Karena tidak ada yang mencetak. Ya, di antaranya hidup di masa kepemerintahan yang dolim, di mana buku-buku Islam pada saat itu sulit untuk tersebar ke seluruh dunia, dibatasi. Ya, kalau sekarang mah kena bea cukai mungkin gitu ya. Kayak saya dulu ada orang Riyadh yang mau ngasih buku, sudah datang ke apa namanya, ke tempat pengiriman itu, kalau sekarang mah JNE mungkin, dan kemudian diseleksi di Arab itu tidak jadi, lalu nelpon ke saya tidak bisa mengirim buku ke Anda karena dicekal bea cukai katanya. Alasannya buku-buku seperti ini sulit masuk ke Indonesia. Sampai si orang Arab itu nanya ke saya, memang bagaimana sih Islam di Indonesia itu katanya, sampai buku-buku seperti ini dicekal. Saya jawab, Islam di Indonesia itu baik-baik saja. Kami tetap belajar Quran, belajar tafsir, belajar hadis, tetapi memang kalau melalui jalur pemerintah ya ada aturan seperti itu. Dianggapnya buku teroris itu kan dulu itu ada kisah aneh ya, ada seorang yang diduga teroris, kemudian polisi menemukan barang bukti, lalu diperlihatkan ke media di televisi nasional, ternyata buktinya itu adalah pelajaran ilmu nahwu sorof. Saya ketawa itu. Masa ilmu nahwu sorof disebut buku teroris, itu saking bodohnya pemerintah itu sampai seperti itu ya. Padahal ilmu nahwu sorof itu ilmu cara membaca bahasa Arab. Dan dia yakin ini teroris, ini buktinya. Dia memperlihatkan ilmu nahwu sorof. Nah, sampai ke saya, gimana sih Islam di Anda itu, di Indonesia itu sampai seperti itu? Nah, saya sampaikan memang Islam di Indonesia itu sudah banyak tercemari oleh pemahaman liberal, ya, sekuler, dan sudah ada upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu untuk bagaimana mendangkalkan Islam ini supaya tidak dipahami terlalu dalam. Tapi saya sampaikan bahwa kami ini baik-baik saja. Kami belajar langsung dari ulama-ulama Mekah, ulama Madinah. Kami membeli kitab sendiri dari Mekah, dari Madinah. Kami pelajari. Jadi walaupun dibatasi oleh pemerintah, tetap kami bisa memahami Islam berdasar tuntunan Nabi para sahabat dari tafsir-tafsir tersebut. Gitu.
Nah, ini perkembangannya ini terjadi di abad kedua. Jadi di abad itu tafsir-tafsir yang ditulis di ulama masa abad kedua ini nggak sampai ke kita karena tidak ada yang mencetak dan kemudian menghilang buku-bukunya itu. Next. Kemudian pembukaan tafsir berdasar susunan ayat. Nah, ini kemudian langkah para ulama diikuti oleh para ulama lain yang menyusun tafsir Quran yang lebih sempurna lagi berdasar susunan ayat secara terstruktur, dan yang terkena di antara mereka adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari tahun ke-310. Nah, Bapak Ibu, ya kalau ingin belajar tafsir ini harus dimiliki. Inilah guru besar tafsir pertama di dunia, ya. Jadi saya katakan kitab tafsir At-Tabari yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari inilah guru besar tafsir di dunia pertama kali. Dan kitabnya ini sampai ke kita, ya. Kitab tafsir At-Tabari ini berhasil sampai ke tangan kita, tersebar ke seluruh dunia, banyak di Indonesia. Inilah buku tafsir pertama yang berhasil lolos disebar ke seluruh dunia. Dan ini tafsirnya bagus sekali. Tidak banyak pikiran yang masuk, tapi tafsir bil hadis, bil hadis, bil hadis, bil hadis, bil hadis. Ini tafsir yang terbaik. Kemudian muncul juga tafsir-tafsir berikutnya yang berdasar ro'yu. Next. Kita dibaca utuh nanti. Nah, lalu muncul pembahasan cabang-cabang ilmu Quran selain tafsir. Selain ilmu tafsir, lahir karangan yang berdiri sendiri mengenai pokok-pokok pembahasan tertentu yang berhubungan dengan Quran yang sangat diperlukan oleh para mufasir. Seperti misalnya di abad ke-3 Hijriah, tahun 300-an, muncul Ali bin Al-Madini. Ini adalah gurunya Imam Bukhari. Beliau menyusun karangannya mengenai sebab-sebab turun Quran. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Salman nulis tentang nasih mansuh secara khusus dan kiroah. Nasih mansuh dan kiroat sab'ah. Itu muncul ilmu kiroah sab'ah di abad ketiga, ya, tahun 300-an. Kemudian Ibnu Qutaibah menyusun tentang problematika Al-Quran, muskilatul Quran, ayat-ayat yang sulit dipahami dalam Quran dikelompokkan, ayat-ayat mana saja. Jadi oleh ulama mah ketemu gitu mana ayat yang sulit, mana ayat yang gampang. Kalau kita mungkin sulit semua ayat itu, ya. Kemudian di abad keempat Hijriah muncul lagi ulama bin Muhammad bin Khalaf Al-Marzaban dan menyusun Al-Hawi Al-Hawi fi Ulumil Quran. Ini muncul buku-buku khusus, ya. Kemudian Abu Muhammad bin Qasim menulis ilmu-ilmu Quran. Abu Bakar As-Sijistani menulis Gharibul Quran, ayat-ayat sulit. Muhammad bin Ali Al-Adfani menyusun Al-Istighna fi Ulumil Quran. Ini nama-nama buku, ya, yang membahas secara khusus ilmu Quran. Kemudian ulama abad kelima dan setelahnya Abu Bakar Al-Bakilani muncul ada Ijazul Quran, kemudian I'rabul Quran, khusus ada i'rab Quran, ya. Ini kalimat isim, ini kalimat fi'il, ini mubtada, ini khobar, ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul. Itu ada khusus ilmunya. I'rabul Quran namanya. Ada Amsalul Quran. Nah, ini mulai pemahaman tafsir lebih luas lagi, perumpamaan-perumpamaan dalam Quran, ya. Kemudian ada majaz dalam Quran, khusus ilmu majaz, ilmu-ilmu puitis. Nah, seperti salah satu contoh ilmu puitis itu bersentuhan dengan perempuan. Kalau kamu bersentuhan dengan perempuan dan tidak menemukan air, maka tayamumlah. Nah, itu ilmu majaz itu. Bersentuhan itu bukan patoya-toya, tetapi terjadi hubungan suami istri, gitu. Kemudian ada lagi muncul ilmu kiroah, ya, cara membaca Al-Quran juga muncul lagi di tahun ke-600-an. Nah, itulah perkembangan-perkembangan ilmu Al-Quran, ya. Perkembangan ilmu Al-Quran dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ke abad kelima, atau dari ulama mutaqaddimin, dari masa ulama mutaqaddimin sampai mutawasitin, ulama mutaqaddimin sampai mutawasitin. Itulah masa-masa
masa-masa emas, ya, masa-masa emas perkembangan ilmu-ilmu Al-Quran. Dan sekarang di masa mutaakhirin ini sudah luar biasa ya. Quran itu sudah dipahami dengan berbagai sudut pandang. Ya, kita bisa mengembangkan wawasan memahami Quran melalui pandangan ilmu teknologi, ya, ilmu geologi misalnya, ilmu gempa bumi, ilmu kelautan, ya, ilmu perikanan, ya, ilmu angin dan lain sebagainya, itu bisa, ya. Itu sebagai upaya untuk memahami Al-Quran. Kemampuan-kemampuan kita dalam mengkaji ilmu-ilmu dunia yang disebut oleh Quran itu salah satu bidang ilmu untuk juga memahami bagaimana eh, hebatnya Al-Quran ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu ya sebagai mukaddimah ini, sebagai mukaddimah pembahasan ulumul Quran. Insya Allah nanti kita berlanjut sesuai dengan tema-temanya. Dan sebelum ditutup, barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik Ibu dan Bapak sekalian, untuk yang mau bertanya disilakan. Ini waktunya bertanya jawab tentang ilmu ulumul Quran. Silakan yang mau bertanya boleh. Pak Abdullah Masuri kayaknya udah siap nih. Oke, Pak R. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, tadi tertarik ini Ustaz. Tidak boleh menafsirkan ataupun Al-Quran secara sembarangan itu Ustaz. Memang apa? Di situ titik krusialnya gitu ya, pembatasan. Di satu sisi pembatasan terhadap penafsiran itu akan menjaga kemurnian, tetapi di sisi lain kita tahu kehidupan itu berkembang terus. Sehingga tidak mungkin menafsirkan suatu ayat itu dikembalikan lagi ke zaman-zaman salaf dulu karena ya memang belum ada saat itu. Ya. Nah, terus ada dua hal ini Ustaz. Jadi yang pertama bahwa tafsir Al-Quran itu adalah bukan Al-Quran itu sendiri. Artinya semua tafsir itu adalah buah pemikiran manusia yang bisa saja salah gitu ya. Apalagi maksudnya, mungkin jawabannya apalagi pemikiran orang sekarang kan gitu ceritanya. Ya. Nah, yang kedua bahwa Islam Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Jadi akan berkembang terus sampai sesuai dengan kehidupan manusia itu sendiri. Teknologi berkembang, permasalahan berkembang, hubungan antar manusia juga berkembang gitu, yang tidak ditemukan zaman dulu. Sehingga untuk menjadikan memfungsikan Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin sepanjang masa, diperlukanlah penafsiran baru yang mungkin bisa jadi tidak ada dari zaman dulu. Nah, ini titik balik atau kontradiksi dengan yang janganlah menafsirkan Al-Quran sembarangan. Bahkan dulu katanya menafsirkan Al-Quran itu dilarang. Ya, cukuplah yang sudah ada ini. Ya, akhirnya nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Gimana nih Ustaz? Batasan-batasan saya juga bingung. Ini yang mana dibilang menafsirkan sembarangan? Apakah ini karena untuk membumikan Al-Quran mengikuti perkembangan zaman? Itu dua hal yang memang jadi pemikiran dan diskusi. Monggo Ustaz, terima kasih. Ya, pertama Al-Quran itu adalah firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pada dasarnya tidak tahu tafsir dari Al-Quran ini, kecuali setelah diberitahu oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran ini tidak disampaikan langsung ditinggalkan. Kalau kita baca sejarahnya, malaikat Jibril itu juga turun setiap bulan Ramadan itu menafsirkan tadarus. Tadarus itu fayudari suhul Quran, mentadaruskan Al-Quran. Nah, yang dimaksud mentadaruskan Al-Quran itu bukan membaca lafad-lafadnya, tetapi menjelaskan makna-maknanya. Ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, itu yang disebut tadarus. Dari darosal ardo, membajak tanah. Membajak tanah itu yang asalnya tanah di bawah jadi di atas kan itu darosa. Nah, malaikat Jibril itu mentadaruskan Al-Qur'an kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan. Artinya menafsirkan. Dan kemudian disampaikanlah oleh Nabi kepada para sahabat. Maka Rasulullah itu disebut di dalam Quran sebagai mubayyinan lil Quran. Nabi itu adalah sosok yang menafsirkan Quran. Dengan cara apa? Satu, bil qaul.
Nabi menafsirkan Quran dengan kauliyahnya, dengan kata-katanya langsung. Ya. Seperti tadi Rasulullah menjelaskan al-quwah. Apa al-quwah itu? Memanah, kata Nabi. Nah, memanah. Kemudian yang kedua bil af'al, dengan pekerjaannya, dengan perbuatannya. Yang ketiga bitakrir, dengan sikap pembiarannya. Itu sebagai wujud penafsiran Quran yang kemudian eh, namanya disebut dengan hadis atau dengan sunnah. Nah, pada dasarnya eh, ketentuan menafsirkan Quran itu tidak boleh keluar dari apa yang disampaikan oleh Nabi itu sendiri. Makanya dalam dalam tobakoh tafsir itu ada beberapa tobakoh. Yang pertama, tafsir Quran bil Quran. Jadi menafsirkan Quran dengan Quran lagi. Itu tafsir terbaik. Ya. Jadi ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran lagi. Karena Allah itu memuat ayat itu satu tema itu di beberapa surat. Nah, maka yang paling utama adalah tafsir Quran bil Quran. Kemudian yang kedua, level kedua adalah tafsir Quran bil hadis. Ketika tidak ditemukan dalam Quran atau tidak cukup dengan penafsiran Quran, maka kita lihat hadis. Ya. Tafsir Quran bil hadis. Dan hadisnya ini juga harus dipilih, yaitu hadis-hadis yang sahih, yang benar-benar validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Maka seorang penafsir Quran terlebih dahulu juga harus belajar ilmu hadis untuk memilih apakah hadis ini cocok untuk menafsirkan Quran atau tidak. Nah, kemudian kalau di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, baru menggunakan tafsir sahabat. Karena dinilai sahabat ini mulazamah dengan Rasulullah dan eh, tidak mungkin menyelisihi Rasulullah. Maka tafsir sahabat yang tadi saya sampaikan orang-orangnya di 7 orang sahabat utama, tobakoh tertinggi, itulah yang harus diprioritaskan dalam penafsiran. Nah, tetapi tetap juga harus mempertimbangkan validitas riwayat. Karena tidak semua sahabat itu, tidak semua riwayat itu benar sampai ke kita. Nah, kemudian kalau di sahabat tidak ada, baru para tabi'in. Nah, para tabi'in itu yang hidup dengan sahabat, dan di sini sudah mulai menggunakan bidang-bidang keilmuan. Bidang-bidang keilmuan dari pandangan sudut pandang kebahasaan, dari pandangan sudut pandang ilmu balaghahnya, itu sudah di level tabiin ini sudah mulai berkembang yang namanya ar-ra'yu ya, tafsir-tafsir dengan ar-ra'yu. Nah, sekarang mana batasannya larangan menafsirkan Quran sembarangan dengan yang eh, diberi kebebasan dalam penafsiran? Nah, itu dibatasi dari sisi apakah ini mantuk atau mafhum. Jadi dalam ilmu tafsir ya, dalam ilmu usul fikih itu ada yang disebut ayat mantuk dan ayat yang mafhum, kontekstual. Ada yang sifatnya tekstual, ada yang sifatnya kontekstual. Nah, yang sifatnya tekstual ini terbatas. Kita tidak boleh sembarangan menafsirkan kecuali harus berdasarkan data-data yang ada di zaman dulu. Apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh para sahabat yang mulazamah dengan Rasulullah. Ini tidak boleh keluar dari ruang-ruang ini karena sifatnya ini tekstual. Dibatasi dengan penafsiran wahyu yang turun di zaman tersebut. Nah, kemudian ada juga ayat-ayat yang sifatnya kontekstual. Nah, seperti tadi al-quwah yang ditafsirkan oleh Nabi panah, itu sebenarnya bersifat kontekstual. Dalam konteks sekarang, itu bisa kita tafsirkan melalui konteks zaman sekarang. Kekuatan yang dibutuhkan sekarang apa? Oh, sekarang mah teknologi. Gitu. Yang dimaksud al-quwah itu bisa dalam arti persiapan teknologi, menyiapkan Gen Z untuk menjaga Islam ini. Gitu. Nah, kemudian tentang tafsir-tafsir misalnya yang berhubungan dengan urusan-urusan muamalah ya. Dalam urusan-urusan muamalah seperti dalam bidang hukum itu ada yang sifatnya tekstual yang tidak bisa dirubah-rubah, ada juga yang sifatnya kontekstual
yang itu harus ada hukuman, harus ditetapkan sebuah hukuman yang prosesnya melalui ijtihad, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan ini sudah dicontohkan oleh sahabat. Nah, seperti dalam bidang hukum ada al-qadha fi ahdi Umar. Ada hukum yang diputuskan di masa Umar bin Khattab. Nah, itu sifatnya kontekstual. Umar bin Khattab ingin menerapkan Al-Quran bahwa wajaza'u sayyiatin sayyiatun misluha. Balasan satu kejahatan dihukum dengan satu kejahatan yang sama. Ya. Nah, dalam konteks menerapkan ini kontekstual. Allah tidak menyebutkan jenis-jenis hukuman seperti potong tangan, dibunuh, dicambuk, nggak ada. Tetapi ada satu ayat yang menyebut orang yang berbuat jahat balas lagi dengan kejahatan yang sama. Nah, maka di masa Umar bin Khattab dibuatlah hukum-hukum baru ya untuk menindas, untuk menghukum para pelanggar-pelanggar hukum para pelanggar-pelanggar atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Ini yang sifat kontekstual. Jadi bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, kemudian yang lain lagi, misalnya dalam ilmu-ilmu kedokteran, ini sifatnya bukan tekstual, kontekstual. Zaman dulu bagaimana cara pengobatan. Nah, sekarang semakin berkembang. Nah, sehingga ada juga sebuah tafsir yang khusus mempelajari tentang tafsir-tafsir ayat-ayat kedokteran. Kemudian dalam hal ilmu bumi, kemudian ilmu air dan lain sebagainya, ilmu ekonomi ya. Ilmu ekonomi ini ekonomi dalam Islam itu lebih bersifat kontekstual ya. Memang ada batas-batas ruang yang sifatnya tekstual yang tidak bisa dirubah, tetapi terkait dengan sistemnya itu bersifat konstektual. Jadi bagaimana yang memungkinkan bisa maju di zaman sekarang ini. Nah, itu bisa dilihat dari situ, Pak. Jadi ada ayat tekstual, kontekstual, dan dilihat dari karakter ayat itu sendiri, apakah ini dibatasi di zaman Rasul, penafsirannya seperti ini, atau bebas. Nah, dilihat dari sahabat bagaimana memahami ayat tersebut. Nah, jika sahabat memahami ayatnya berbeda dengan di zaman Nabi, dan kemudian hadis ini sahih, berarti ini sifatnya kontekstual. Gitu, Pak Haji. Ya, gimana Pak? Mas Suri, cukup ya? Oke, makasih Pak Eri. Jadi kok intinya tadi ya, memahami mana yang kontekstual dan mana yang tekstual yang nggak bisa diotak-atik. Ya, Ya, makasih Ustaz. Ya, betul. baik. Silakan, masih ada waktu kita untuk sesi tanya jawab. Yang sudah buka mic, silakan. Pak Yusuf Wibisana, apakah mau bertanya? Mangga. Oh, belum. Silakan yang lain. Belum, Pak Air. Oh, baik, baik. Silakan yang lain. Ustaz, Pak Baik, Pak Pak Air, Asep, silakan ya. Dari Cianjur ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, terkait tafsir tadi level-level tafsir yang apa mungkin dianggapnya lebih bagus itu zaman zaman apa mutaqaddimin ya. Hmm. Sementara sekarang kan udah beda zaman jauh dengan kondisi sekarang. Mungkin tafsir yang dulu itu ada hal-hal yang kurang relevan terutama dalam hal penafsiran secara kontekstual gitu. Sementara tafsir yang zaman sekarang seperti di Indonesia mungkin ada seperti tafsirnya Al-Misbah, Quraisy Shihab, atau tafsir-tafsir yang tematik lainnya gitu banyak ya. Itu mungkin lebih kekinian gitu. Nah, kita sebagai umat sekarang, apalagi orang-orang awam, kita lebih prioritas yang zaman dulu atau yang sekarang gitu. Karena mungkin beda zaman, udah nggak apa tuh banyak hal-hal yang tidak relevan gitu dengan kekinian ini. Kira-kira menurut Ustaz gimana? Terima kasih. Ustaz. Ya, tafsir terbaik di masa mutaqaddimin itu tadi sudah saya sampaikan, yaitu tafsir At-Tabari yang ditulis oleh Imam At-Tabari di abad ke-300-an ya. Itu yang ditulis oleh Imam At-Tabari pada abad ke-300-an. Itu ulama
kelompok mutakodimin. Mutakodimin itu dari ulama sahabat sampai abad 400. Itu masuk ke kategori mutakodimin. Dan di zaman itu tafsir itu belum banyak pengembangan ke hal-hal yang sifatnya kontekstual, lebih banyak tekstualnya. Makanya tafsirnya itu muncul muncul tafsirnya itu tafsir bir maksur atau tafsir bir riwayat. Jadi riwayat dari Nabi, kemudian riwayat dari para sahabat. Nah, di zaman itu belum banyak muncul tafsir-tafsir yang sifatnya kontekstual. Nah, kemudian di abad pertengahan mulai berkembang ya tafsir-tafsir ada yang sifatnya kontekstual dengan mengambil amsal-amsal, contoh-contoh ibroh-ibroh yang terjadi pada masa tersebut. Di masa mutaakhirin lebih banyak lagi ya, tafsir-tafsir yang menyentuh ke hal-hal wawasan ya, seperti tafsir-tafsir Al-Maraghi itu, kemudian tafsir Imam Ibnu Katsir itu di abad ke di abad mutaakhirin ya, di abad ulama-ulama terakhir. Kalau kita membaca tafsir Imam Ibnu Katsir itu sudah banyak sentuhan-sentuhan kekiniannya. Seperti ketika berbicara tentang satu ayat, misalnya eh, ada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuburkan tanah kering melalui air hujan di dalam surat As-Sajdah. Kalau nggak salah itu di surat As-Sajdah ada ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim air hujan dan kemudian menyuburkan tanah yang negeri yang kering. Nah, di situ mulai muncul ragam penafsiran bahwa tanah kering itu negeri Mesir katanya. Karena negeri Mesir itu adalah negara yang paling subur. Negara yang paling subur di dunia di masa itu. Negeri Mesir adalah negara paling subur di dunia. Akibat terlintas oleh air Sungai Nil. Lebih besar terlintas oleh Sungai Nil. Maka yang dimaksud menyuburkan satu negeri yang kering adalah negeri Mesir. Nah, kemudian dibantah oleh ulama lain, bukan. Ya. Negeri Mesir itu subur bukan karena air hujan, tetapi dikarenakan Sungai Nil. Karena kalau Mesir disuburkan dengan air hujan, maka tidak akan ada negeri Mesir, hancurlah padang pasir. Bayangkan padang pasir disiram dengan hujan terus-menerus, ya pasti hancur. Maka Mesir subur bukan karena air hujan, tapi Mesir subur itu karena Sungai Nil. Maka yang disebut Allah menyuburkan tanah kering itu adalah tanah-tanah kering di dunia yang subur dengan air hujan itu. Nah, itu sudah mulai ke kontekstual ya, kekinian tafsirnya itu. Kemudian sudah mulai juga membahas ada muncul hadis-hadis Israiliyat dalam konteks pandangan dari sudut pandang kitab Taurat menurut orang Nasrani, menurut orang Yahudi, itu sudah muncul. Nah, lebih berkembang lagi di masa Imam Al-Maraghi. Imam Al-Maraghi lebih kekinian lagi, tafsirnya lebih berkembang lagi. Nah, jadi kalau kita mau menafsirkan membaca Al-Quran dengan merujuk ke tafsir-tafsir kekinian agar lebih membumi, ya tentu tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama sekarang juga itu relevan untuk kita jadikan referensi. Tetapi dengan catatan tidak keluar juga, tidak terlalu melampaui jauh gitu. Dari ring-ring, dari rel, dari batasan-batasan yang diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kemudian serampangan gitu. Seperti tafsir hermeneutik itu kan tafsir sekarep dewek gitu, sekarep insun. Seperti saya pernah mendengar ucapan dari seorang Profesor Muzdah Mulia ketika ditanya, kenapa Anda menafsirkan Quran seperti ini? Uh, Seperti misalnya dia mengatakan hukum waris tidak relevan, itu kan itu bertentangan dengan kesetaraan gender. Kemudian potong tangan, hukum kisos tidak relevan karena itu bertentangan dengan HAM gitu. Sudah tidak relevan lagi. Lalu ketika ditanya kenapa Anda menafsirkan seperti ini? Ya karena kita di Indonesia katanya gitu. Karena kita dalam konteks Indonesia. Nah, ini sudah keluar dari rel Al-Qur'an gitu. Padahal sebenarnya
sebetulnya itu dalam ruang yang sifatnya tekstual yang tidak bisa berkembang. Nah, kembali lagi ketika kita ingin memahami Quran dalam paham kontekstual kekinian agar lebih membumi, maka tentu saja pertama tafsir-tafsir ulama mutaakhirin yang terdahulu kita juga gunakan itu. Kemudian tafsir-tafsir yang modern juga yang sekarang yang lebih menyentuh dengan menyesuaikan, menyelaraskan dengan situasi politik hari ini, kemudian perkembangan teknologi hari ini, itu juga relevan, Pak, untuk kita jadikan referensi. Gitu, Pak Ji. Ya, baik, dilanjutkan. Saya mungkin akan bertanya juga, Pak Ustadz. Kan ada hadis yang bunyinya kurang lebih begini maknanya ya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan, orang-orang Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Yaitu siapa saja yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu hadis riwayat Abu Daud nomor 4596 dan Tirmidzi 2641. Dari hadis ini ya, ini kan seolah-olah perpecahan itu pasti terjadi. Nah, saat ini Pak Ustadz, kalau dikatakan sekarang ini kan sudah akhir zaman. Saya atau mungkin kita tidak tahu 73 golongan itu seperti apa. Nah, sekarang kita yang tahu aja beberapa komunitas atau kelompok. Apa itu bukan golongan atau tidak? Tentang adanya Salafi, adanya Persis, adanya Muhammadiyah, adanya NU, MTA dan lain sebagainya. Ini termasuk sebuah golongan atau bukan itu Pak Ustaz? Oh, penjelasannya Pak Ustaz. Ya. Ya, memang ada yang memandang itu sebagai firqoh. Jadi Persis, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah itu sebagai firqoh katanya. Nah, kalau ditafsirkan firqoh itu dengan ormas atau dalam bahasa Arabnya jam'iyah, itu sudah lebih dari 73, Pak. Itu jam'iyah atau ormas yang ada di Indonesia saja ada berapa? Belum yang ada di Timur Tengah, belum yang ada di negara lain. Setiap negara itu punya ormasnya, ormas-ormas ya. Organisasi masyarakat atau dalam istilah bahasa Arabnya jam'iyah, sebuah kelompok pergerakan yang bersepakat membuat visi misi untuk menyampaikan pada satu tujuan. Nah, kalau diartikan firqoh adalah jam'iyah, al-firqoh ay al-jam'iyah, yaitu ormas, itu sudah lebih dari 73. Yang di Indonesia saja banyak sekali kan. Ada yang diakui oleh pemerintah, ada juga yang tidak diakui oleh pemerintah, ada ormas-ormas kecil yang sekupnya hanya sekup kecamatan, misalnya gitu. Nah, maka oleh karena itu yang disebut firqoh di sini adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga apabila firqoh ormas-ormas itu, jam'iyah itu masih berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, yaitu adalah al-jamaah. Katakanlah Persis mengikuti motonya, visi misinya tetap mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. NU mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Terlepas dari perbedaan-perbedaan karena dipengaruhi atau akibat dari perbedaan data, ya, perbedaan kapasitas ilmu. Ya, jangankan NU Persis Muhammadiyah, ulama NU, ulama Persis, ulama Muhammadiyah, ulama-ulama sahabat saja beda. Kenapa para sahabat berbeda pahamnya? Karena kapasitas ilmu mereka juga tidak sama. Masa bersama Rasul tidak sama. Kemudian kepahaman, ketajaman pemahaman mereka juga tidak sama. Sehingga di zaman dulu pun sudah terjadi banyak perbedaan. Kemudian berikutnya perbedaan fikih, perbedaan mazhab. Mazhab itu bukan hanya 4, banyak sekali. Kenapa terjadi perbedaan pandangan? Ini dikarenakan perbedaan data yang mereka temukan dan juga kaidah atau kapasitas ilmu yang mereka temukan.
Nah, maka yang tepat, yang dimaksud umatku akan terpisah 73 golongan itu bukan angka 73, tapi saking banyaknya perpecahan gitu. Saking banyaknya perpecahan, kelompok, penyimpangan, dan yang selamat itu satu, ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa yang mengikuti sunnahku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Kenapa? Sahabat dibawa karena sahabat ini adalah orang-orang yang paling taasi, ya, paling berusaha keras untuk mengikuti sunnah Rasul. Maka kalau tidak ada di zaman Rasulullah, maka lihat di zaman sahabat pernah ada tidak? Ya dengan catatan tetap kita harus meneliti validitas kesohihan riwayat dari sahabat tersebut. Karena sekali lagi kapasitas sahabat berbeda, tidak semua sahabat sama, perjalanan dari sahabat ke kita itu sudah ribuan tahun. Oleh karena itu informasi yang kita terima itu harus melalui penelitian dan pengkajian itu, agar tidak salah di dalam memahami. Jadi ormas apapun, baik itu NU, Persis, Muhammadiyah, Awasiyah, dan lain sebagainya, selama ma'ana alahi wa ashabi, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti para sahabat, termasuk juga salafi yang tidak berormas ya, itu sebetulnya salafi itu ormas yang tidak bernama kalau menurut saya ya. Organisasi masyarakat yang tidak bernama, tidak menyebut nama apa gitu, pengikut sahabat saja gitu. Ya itulah namanya gitu. Nah, selama ma'ana alahi wasabi itulah yang akan selamat. Kenapa terjadi perbedaan? Ini fitrah. Kalau seandainya aku mau, kata Allah, menjadikan satu ummatan wahidan, menjadi satu umat, aku bisa. Tapi ini adalah sebagai fitrah manusia dan ujian bagi kita sejauh mana ketaatan kita terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi NU, Persis, Muhammadiyah, dan ormas lain yang diakui oleh pemerintah itu tidak termasuk ke dalam firqoh itu. Itu tidak termasuk ke firqoh. Itu adalah sebuah gerakan roda atau kendaraan masyarakat untuk mencapai satu tujuan. Dan itu disunahkan oleh Nabi. Dalam berjuang itu disunahkan dengan berjamiah. Dengan berjamiah ada pemimpinnya, ada bawahannya, supaya lebih cepat sampai ke tujuan. Gitu. Kalau menyuarakan sendiri bisa juga, tapi pengaruhnya sedikit. Berbeda dengan misalnya Ketua Muhammadiyah menyampaikan kritik ke pemerintah, itu kan besar pengaruhnya. Ketua NU, Ketua Persis menyampaikan kritik ke pemerintah, itu kan besar. Atau misalnya menyampaikan satu kritik ke pemimpin sebuah negara di luar negeri, itu kan bisa kuat ya. Inilah pentingnya berjamiah. Gitu, Pak. Bukan, Pak. Masih ada waktu sedikit lagi, 2 menit. Barangkali silakan, mana tahu ada yang masih penasaran atau ingin bertanya. Enggak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Sugeng, silakan. Dengan Sugeng Pak Ustadz. Pak Ustadz, jadi masalah luar biasa ya. Ada hadis itu Rasulullah tentang kekuatan itu adalah memanah tadi. Ya. Jadi di dalam kekinian mungkin peluru kendali atau apa itu tuh menjadi bukti bahwa kalau perang itu ya itulah kekuatannya itu ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Itu aja sih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul Pak. Jadi itu salah satu contoh ayat yang sifatnya kontekstual. Rasul pernah mengatakan itu memanah. Tapi kemudian setelah itu ternyata panah ini tidak menjadi senjata prioritas setelah masuknya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kemudian menyarankan membuat satu manjanik. Manjanik itu ketepel, tapi jangan dibayangkan ketepel buat ngetepel burung gitu. Jadi manjanik itu semacam ketepel membuat tiang raksasa, kemudian diikat satu tempat tali tambang, dimasukkan batu besar, yang kurang lebih batu-batunya sebesar-besar batu yang di pusat kota gitu, di sepanjang jalan Asia Afrika. Kalau di Bandung ya ada batu-batu gede. Nah dimasukkan ke situ, dieret oleh sahabat. Nah, dieret sampai jauh, terus dia peng gitu. Nah itu bisa terbang sampai puluhan meter
dan efeknya lebih dahsyat daripada panah. Dengan batu-batu itu beberapa orang bisa mati. Nah, barangkali inilah cikal bakal rudal balistik gitu. Sekarang supersonik yang bisa melintas 5 negara, menghancurkan pusat-pusat kota. Nah, ini Manjanik ini prakarsanya adalah Salman Al-Farisi. Nah, itu tafsir kontekstual dari kata Al-Quwa. Ya, ya. Biasa. Ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Juga mau berencana bikin itu ya Pak Sugeng. Ya, harusnya ke Pindad itu disarankan. Jadi kalau panah dikasih apa bola api itu juga waktu perang itu ada nggak Pak? Kalau di film apa namanya itu kan ada dikasih bola api di ujungnya, ditembakkan gitu jauh, kemudian membakar di tempat sananya itu. Atau zaman Rasulullah itu ada nggak seperti itu? Kalau di zaman Rasul belum menemukan saya, tapi panah-panah diracun itu memang ada. Oh. Dikasih racun ular itu, racun kalajengking supaya begitu nusuk jadi benar-benar membusukkan, tidak bisa sembuh lagi. Oh, iya. Yang pakai bola api belum menemukan riwayatnya. Baik Pak Ustadz, saya kira waktunya dan sama semuanya sudah jam 7 lewat 1 menit. Ada bagusnya Pak Ustadz menyimpulkan kemudian insya Allah ini kan masih baru awal ya Pak Ustadz, ada tahap berikutnya, dan mohon kesediaan Pak Ustadz untuk menutup dengan doa mungkin. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya kajian kita dari awal sampai akhir, alhamdulillah banyak interaktif juga, dan pada intinya adalah ilmu Al-Quran itu adalah sebuah cabang-cabang ilmu yang mempelajari Al-Quran dari berbagai sudut pandang. Ya, nanti dipahami secara kebahasaan, dipahami secara sejarah, dipahami dari sudut pandang kiroah, kemudian juga ada yang dipahami dari sisi-sisi ijaz, ijazul ilmi, artinya mujizat-mujizat yang bersifat ilmiah, yang kekinian, yang bisa diperdalam melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan semua ini diprakarsai oleh para ulama dalam rangka menjaga kemukjizatan, menjaga keaslian Al-Quran itu sendiri. Nah, saya kira itu catatan kecil yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menambah perbendaharaan amal soleh sebagai bekal untuk pulang menghadap kepada Allah. Diakhiri dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas yaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.